Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Publik, dengan saya Andi Febriansa dengan NIM 66125033 dan kawan saya. Dan saya Sony Prianto dengan NIM 6661250179. Oke, kawan-kawan, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol singkat aja nih, yang bakal ngebahas isu terkait dengan kesenjangan ekonomi. Nah, Bang Sony, silakan. Oke, baik teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang kesenjangan ekonomi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2025. Ya, betul banget. Jadi kawan-kawan, buat yang nggak tahu kesenjangan ekonomi itu apa, jadi kesenjangan ekonomi ini adalah perbedaan dalam pendapatan dan kesempatan di antara kelompok masyarakat, kawan-kawan. Nah, itu tetap menjadi masalah besar meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh. Jadi gini Bang Sony, jadi walaupun ekonomi Indonesia ini terbilang tumbuh atau maju, tapi masih banyak nih yang namanya kesenjangan ekonomi gitu. Banyaknya kemiskinan, banyak yang kelaparan. Betul banget Mas Andi. Nah, jadi salah satu indikator yang sering dipakai dalam kesenjangan ekonomi ini yaitu Gini rasio. Jika Gini rasio mendekati angka 1, maka ketimpangannya itu semakin tinggi. Iya, walaupun saya lihat datanya walaupun di 2024 turun katanya ya. Iya, betul. Ya, walaupun turun kan masih menjadi masalah ya. Walaupun turunnya ya istilahnya sedikit, ya masih masalah gitu loh. Itu juga menunjukkan perbedaan antara wilayah, misalnya Jawa Barat. Nah, Jawa Barat sendiri Gini rasionya itu cukup tinggi teman-teman, sekitar 0,416. Nah, sementara di provinsi lainnya seperti Sulawesi Tenggara itu 0,363 dan Kalimantan Selatan 0,287. Angka ketimpangannya lebih rendah daripada Jawa Barat. Oke, ada juga wilayah seperti Bangka Belitung yang punya Gini rasio sangat rendah, yakni 0,222. Ini artinya ketimpangan di sana lebih kecil dibanding rataan nasional. Nah, selain itu BPS juga mencatat bahwa kemiskinan absolut terus menurun, kawan-kawan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 nih Bang Sony, ada berapa nih kira-kira? Ada 8,47%. Wow. Dari total penduduk atau sekitar 23,85 juta orang di Indonesia. Bayangin, gila masih banyak banget itu. Oh iya, ini berarti meskipun ketimpangan masih ada, jadi program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah itu punya efek positif teman-teman. Tapi tentu kita perlu waspada karena penurunan tingkat kemiskinan belum otomatis menghapus ketimpangan pendapatan secara keseluruhan. Oh gitu ya. Nah, jadi teman-teman, data tahun 2025 ini menunjukkan masih menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi. Betul. Gini rasio turun tipis, tapi masih ada perbedaan gitu di antara provinsi satu dengan provinsi lainnya. Betul, ini menunjukkan kebijakan pemerintah dan perbaikan struktural masih perlu dikuatkan terutama di sektor pendidikan dan kesempatan kerja merata. Oke, mungkin terima kasih sudah mengenalkan terkait ngobrol singkat kita ya terkait dengan kesenjangan ekonomi ini yang ada di Indonesia. Jadi intinya coba pemerintah boleh ditekankan lagi terkait dengan kesenjangan ekonominya dengan membuka lapangan pekerjaan dan lain hal sebagainya. Ya, mungkin cukup dari kami Sandi dan Sony, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Administrasi Publik. Kami pamit undur diri. Bye. Terima kasih.